ada gaya ke atasnya. Oke, benar. Nah, kalau yang kalau yang di sininya ini sebenarnya G. Ya. Tapi kemudian ada gaya ke atas yang tadi dan hukum Archimedes itu adalah seberat dengan dengan massa yang dipindahkannya. Jadi kalau misalnya bola pingpong atau iya. kalau balon helium lah iya. di dalam air laut gitu ya, iya. dia pasti akan naik ke atas ya. Dia akan naik ke atas. Apa bedanya dengan balon helium yang dilepas dari tanah dia akan naik ke atas? Ya ini sesungguhnya fluidnya sama. Ini balon. Enggak, maksud saya gini, saya tadi kan nanya masalah medium gitu. Apakah si Newton ini dulunya menganggap udara ini medium atau bukan? Atau ada faktor atau enggak ada gitu? Dianggap faktor atau enggak ada? Kalau gerak naik helium yang saya telah ini pure dari saya Pak, saya nggak ngikutin siapapun ini pure dari saya gitu. Kalau pakai semuanya pakai konsepnya Archimedes gitu kan, dengan udara dianggap sebagai medium, segalanya tuh sama. Contoh kita melepas helium gitu kan dari atas, dia akan naik ke atas. Begitu juga sama dengan helium kita lepas dari tanah dia akan naik ke atas, ataupun besi gitu ya sebenarnya selama kerapatannya, massa jenisnya sama medium lebih besar, dia kan jatuh ke bawah gitu. Maksud ini pemikiran saya aja. Makanya saya sih concernnya sih nanya, apakah Newton itu dulunya menganggap udara adalah medium? Tidak. Newton ini dalam konsep untuk benda-benda langit. Benda-benda langit yang di situ tidak ada efek. Bukannya dari apel jatuh? Iya. Itu memang sebetulnya Newton ketika ada inspirasi ada apel jatuh, Newton berpikir mengapa sih benda itu bisa jatuh? Mengapa dilepaskan jatuh? Mengapa air laut tidak? Itu ya kemudian ada gravitasi ini. Berarti si Newtonnya nggak memperhitungkan ini medium? Tidak memperhitungkan. Makanya begitu ada helium terbang, dia bilangnya jawabnya anti gravitasi gitu aja. Jadi kalau helium terbang, ini hanya masalah perbedaan massa jenis saja. Nah, kalau apel jatuh kenapa nggak massa jenis Pak? Sama. Apel jatuh, ini kan sebenarnya ada atmosferik drag juga, tapi kan atmosfernya bisa diabaikan, terlalu kecil. Beda dengan helium. Helium ini sama halnya dengan itu seperti halnya dengan ini proses konveksi. Ketika bukan hanya helium sih sebenarnya, balon-balon yang dengan ini balon yang kalau misalkan dengan api ya di dalamnya, balon gas panas, jadi udara yang panas ini akan lebih ringan. Yang mirip dengan ini cahaya matahari itu kemudian ini memanasi, maka udara panas akan naik. Jadi udara panas ini lebih ringan, tekanannya juga lebih rendah, sehingga dia akan mengapung dibandingkan itu. Nah, di sini gaya gravitasinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan gaya apungnya. Kira-kira seperti itu. Jadi, ya ini itu berlaku untuk sebetulnya mengapa kemudian bulan itu terus-menerus berputar. Ini sebenarnya gaya gravitasi juga. Kayak benda jatuh ya. Apakah pasang surut juga karena gravitasi bulan, Pak? Iya. Pasang surut begini. Ini matahari bumi, kemudian ini bulan. Sekarang gaya di sini dengan gaya di sini. Gaya di sini besar mana dengan di sini? Besar di bumi, Pak. Dia dengan pusat. Ya, ini jaraknya terlihat ini. Ya. Ini pasti yang karena jaraknya lebih dekat, maka dia lebih besar. Kalau yang di sini itu karena lebih jauh dia lebih kecil. Di sini lebih kecil. Nah, karena ini lebih kecil, ini ke arah sini. Kalau hukum ini satu ke sana, kemudian yang di sini itu segini. Maka resultannya itu adalah ke arah sini. Jadi air laut di sini itu akan mengalami cembung di sini, kemudian cembung di sini ini diperbesar.
Jadi cembungnya ke dua arah. Ini yang disebut sebagai diferensial Pak. Sama saya mau nanya untuk pasang surut ini Pak ya, kebetulan saya suka banget mancing lah ya. Iya. Jadi saya pasti melihat pasang surut. Iya. Kalau pasang tinggi kita sebutnya koefisien tinggi gitu. Jadi pasangnya tinggi misalnya taruhlah di suatu kota gitu kan, standarnya segini nih. Begitu koefisien tinggi pas bulan purnama gitu kan, dia tinggi banget, surutnya surut banget gitu. Terus kalau pas new moon dia pas gitu ya, maksudnya stabil segitu gitu aja gitu. Saya mau tanya gini Pak, ketika new moon ya kan? Ketika new moon, bukannya bulan itu juga ada di atas langit Pak? Kenapa koefisiennya cocok banget 100% dengan cahayanya, bukan pada objek bulannya? Ketika new moon nih Pak, siang, bulan kan tetap di atas langit, hanya nggak terlihat gitu. Koefisien pasang surut cocok sekali dengan fase bulan. Fase bulan kan cahaya Pak, bukan objek bulan gitu. Yang teori bilang adalah karena gravitasi gitu. Sementara kecocokan koefisiennya sama dengan fase bulan. Ini. Jadi ini yang disebut sebagai saat pasang maksimum. Ini kalau bulan matahari. Ini kalau posisi bulan purnama, bumi di sini, bulan di sini. Ya. Maka ada pasang surut akibat bulan diperkuat oleh akibat matahari. Jadi dia akan pasangnya maksimum, surutnya juga menjadi minimum. Bukan hanya purnama, saat bulan baru juga ini juga sama, pasangnya maksimum. Bukannya new moon harusnya pasangnya maksimum Pak? Kan karena dia selain dibantu dengan gaya tarik bulan, ya kan, matahari juga gitu. Iya, karena purnama pun sama. Purnama pun sama. Jadi ini, tapi kata kuncinya adalah diferensial ini. Tapi pas saat purnama itu Pak, nggak ada pasang surut, air tuh stabil, koefisiennya rendah. Kalau orang-orang nelayan di kampung saya nyebutnya konda gitu kan. Jadi airnya pasangnya dikit, naik turunnya dikit. Sebenarnya itu pasang surutnya terbaik sih. Kalau mau jumatan di sini juga bisa. Iya. Duit kita langsung pengaruh bulan. Kalau ini pure pemikiran saya Pak. Duit kita langsung pengaruh bulan juga. Ini cuma anu aja. Nggak satu. Contohnya Pasang laut.com itu bisa Pak. Saya sering lihat di sana. surut ambil aja. Nah ini. Ini periode, oh tidak ada yang ini. Nggak ada yang terus fasenya itu pasti sesuai Pak sama cahayanya, itu udah pasti. Nelayan pun udah hafal banget lah itu. Jadi ya itu saya bingungnya kenapa koefisiennya sesuai dengan cahaya gitu, padahal objeknya sama gitu. Kalau purnama, Pasangnya tinggi, surutnya rendah banget. Jadi Pak, cahaya, jadi yang nentuin pasang surut itu cahaya mataharinya, cahaya bulannya, atau objek bulannya gitu Pak? Gravitasi objeknya. Objek bulannya berarti, bukan cahayanya. Bukan. Jadi gini. Jadi saya gambar dulu. Tergantung daerahnya. Karena beberapa bulan yang lalu saya menguji mahasiswa doktor di IPB terkait dengan pasang surut.
Nah sekarang gini, ini bumi ya. Sekarang posisi bulannya berada di sini. Dan ini pada bulan Juni, matahari kira-kira di sini. Nah, ini kalau posisinya seperti itu, berarti cembungnya ke arah sana. Ke arah sana. Kalau ini nyumun berarti Pak ya? Ini nyumun. Oke. Jadi ini posisi nyumun. Nah, posisi nyumun seperti ini, ambil di sini katakan ambil Maluku. Ambil Maluku itu di belahan utara. Ambil contohnya di sebelah sini, di pojokan gitu. Biar bingung. Boleh. Di pojokan lingkaran. Ya. Jadi di sini. Ya. Ini katakan ini jam 12 siang ya. Ini pukul 12 siang. Walaupun sebenarnya tidak tepat pas bulan di atas kemudian pasang naik. Ya. Karena ini dasar samudra itu juga ada sebagai penghambat. Jadi biasanya terlambat. Bulan pukul 12 siang di atas. Mestinya logikanya kalau ini tidak ada hambatan dari pantai, dari dasar samudra, mestinya jam 12 siang juga pasang maksimum. Pasang maksimum. Nah, kemudian ini 12 jam kemudian, jam 12 malam, dia ini juga maksimum juga. Tapi Jadi proses sebelum maksimumnya itu kan berarti ada surut lagi Pak? iya, ada surut. Besar Pak ya surutnya? Jadi katakan ini posisi pukul 12 ya. Pukul 12, ya ini sebenarnya bergeser ya. Biasanya ini pukul 18, pukul 24. Mestinya maksimum di sini, tapi kemudian dia biasanya bergeser. Nah, kemudian pukul 18 ini kira-kira ini minimum. Nah, kemudian pukul 24 ini kemudian maksimum. Tapi ini sering tidak simetris. Karena posisinya ini posisi di sini, padahal yang nanti peak berikutnya itu ada di belahan selatan. Jadi ini yang kemudian menyebabkan bahwa tidak selalu sama peaknya. Jadi kalau yang tadi di sini Koefisiennya, koefisien pasang. Jadi kalau koefisiennya setinggi itu Pak, biasanya bulan purnama Pak. Begitu nyumun dia kecil banget segini aja Pak. ya Pasang surutnya gitu. sebenarnya Dia tergantung cocok banget gitu loh dengan fase cahaya. Cocok banget dengan fase cahaya. sebenarnya tergantung ininya, tergantung daerah pantainya. Karena waktu kemarin saya menguji yang mahasiswa S3 itu, karakteristik itu beda untuk pantai yang berbeda. Ada di belahan utara Khatulistiwa dan belahan selatan Khatulistiwa. Iya kalau pasangnya juga aneh juga sih Pak. Saya juga ngelihat di pasang laut kan, saya buka daerah mana gitu. Koefisiennya beda-beda gitu. Iya. Dan di hari yang sama gitu. Cuma tetap ya kalau koefisiennya tinggi ya tinggi gitu loh. Mau setinggi apapun pasangnya gitu. Kalau koefisien rendah kan. Jadi cocok banget pasang laut itu koefisiennya dengan cahaya bulan ya sama tanggal ya, tanggal Komaria. Cocok banget gitu. Bukan Ini yang karena ambil contoh ini. dari G apogee Pak ya? Bukan karena itu Pak ya? Itu juga berpengaruh sih. Jadi banyak yang parameter yang mempengaruhi sih. Ini contoh ya. Ini contoh di. Tapi kalau bulan itu dia tertutup bayangan bumi atau tertutup bayangan sendiri Pak? Untuk apanya? Ke fase bulan dulu. Kan ada bulannya setengah. Dulu kan kita waktu kecil soal bayangan bumi, sekarang kan bayangan bulan itu sendiri. Itu pada saat gerhana itu bayangan bumi. Ya. Tapi pada saat Fase ya bulan. fase bulan. Jadi gini. Ini bumi ya. Ini cahaya matahari dari sini. Kalau sekarang pada saat bulan baru, ya tidak terlihat karena cahaya bagian yang dicahayai itu adalah bagian yang belakang sini. Ya. Kemudian dia kan berputar. Nah, pada posisi di sini, ini yang dicahayai adalah sini. Kalau kita ambil garis lurusnya, nah, bagian yang dicahayai ini itu masih ada bagian yang terlihat. Karena kan
titik tengahnya adalah ini. Jadi sebagian akan terlihat ini yang kemudian terlihat sabit. Terlihat sabit yang mengarah ke arah matahari. Jadi ada bagian di sini itu yang ketika berada di sini bagian ini terlihat terang. Maka orang di bumi akan melihatnya Full. ya setengah ini. Oh iya. Yang ini gelap kan. Nah, ketika berada di sini, ini seluruhnya kelihatan, maka dia akan terlihat purnama. Kalau wajah bulan selalu sama itu karena tidak locking, Pak. Nah, nanti akan saya jelaskan ini. Nah, jadi di sini apa bedanya sih? Karena fase bulan, kalau fase bulan dia akan terlihat ini selalu mengarah ke arah matahari. Tapi kalau gerhana tergantung lintasan gerhananya. Ada bisa bagian sininya yang gelap oleh bayangan bumi. Itu bagian sini yang gelap. Nah, kalau misalkan yang ini kelihatan purnamanya hampir total, ya kelihatan sabit. Nah, bedanya apa? Kalau ini sabit karena fase ini selalu mengarah ke arah matahari. Iya. Kalau yang karena sini yang tertutup oleh bayangan bumi, itu ini tidak terkait dengan itu. Bahkan mataharinya pada posisi yang berseberangan. Karena ini terjadi pada saat purnama. Kalau pagi hari kan biasanya kita lihat bulan di pagi hari. Iya. Sebelah barat bulan, sebelah timurnya matahari. Enggak. Tergantung. Kalau ini pada fase ini purnama, ini timur, ini barat, matahari terbenam, purnama muncul. Sudah setelah purnama biasanya kan Makin lama makin tua, posisinya kalau ini kalau bulan baru itu bulannya ada di barat sini, matahari terbenam, bulannya muncul. Jadi ini berada di barat. Jadi kalau ini titik, kalau ini bumi ya, bumi berputar, ini kan dari siang ke malam. Jadi orang di sini itu akan melihat di titik sini, ini adalah titik barat. Jadi dari siang menuju malam. Kemudian di titik sini adalah titik. Jadi orang di sini akan melihat ke arah sini, ini adalah titik matahari terbit, jadi timurnya. Jadi kalau posisi berada di sini, itu berada di barat, ini bulan sabit, kemudian ini matahari terbenam. Kalau di bulan tua, posisi bulan di sini, itu sabitnya selalu mengarah ke arah matahari. Jadi ini mataharinya belum terbit, ini ada bulan di sini, pagi hari, nah ini bulan disebut bulan tua. Jadi bulan tua. Jadi kalau bulan sabit itu selalu dekat dengan matahari. Jadi baik itu bulan muda maupun bulan tua itu dekat dengan matahari. Ini untuk sabit. Kalau bulan setengah selalu berada di atas kepala. Tergantung. Kalau ini bulan setengahnya tanggal 7, ini matahari di barat sini, ini bagian ini gelap, bagian sini terang. Tapi kalau yang tanggal 21 itu sisi sininya, tapi pagi hari ya. Kali ini sekitar pukul 18. Kalau sini menjelang matahari terbit, itu sisi ini yang gelap, kemudian sisi sini yang terang. Ini tanggal 21. Jadi itu perbedaan antara fase, karena fase dan karena bayangan bumi. Jadi nah, sekarang yang tadi ditanyakan mengapa wajah bulan tetap. Wajah bulan tetap itu karena Tidak locking. ini bumi dipengaruhi oleh bulan. Itu ada pasang surut.
Nah, bulan pun sebenarnya mengalami pasang surut juga. Nah, efek pasang surut ini pengereman. Jadi di sini di rem sampai dengan menjadi sinkronisasi itu 27,3 hari. Bulan mengelilingi bumi itu juga sama 27,3 hari. Ini namanya sudah sinkron. Jadi rotasinya itu sama dengan revolusinya. Karena rotasinya sama, maka dia akan selalu menghadap ke wajah yang sama. Itu gerhana, bukan gerhana, purnama. Mengapa purnama itu selalu wajah yang sama? Silakan, ada lagi yang tanya. Ini kelompok banyak. Kalau GPS itu pakai sinyal satelit atau Sinyal satelit. Nah, tapi kalau saya pakai GPS handheld itu, dia tidak berubah sinyalnya dari waktu ke waktu pada hari yang berbeda, sinyalnya tidak berubah. Itu sinyal satelit atau sinyal apa? Soalnya satelit bergerak atau tidak bergerak di tempat yang sama. Ini sudah saya sambil ini. Geostasioner. GPS itu kan satu sistem geopositioning system ya. Iya. Ini terdiri dari banyak satelit. Ini sekarang ada 32. Ada 32 yang melayani GPS. yang lain GPS. Selain GPS ada GLONASS, ada yang lain. Jadi, nah seperti ini. Jadi satelitnya ini kalau kita pegang yang handheld GPS itu kan menunggu dulu sampai kita mendapatkan sinyal satelit. Itu ada berapa satelit. Semakin banyak satelit yang terdetek itu semakin akurat. Kalau hanya satu satelit ini masih akurat ini. Nah, kemudian dengan banyak satelit itu kemudian dikoreksi. Nah, Berarti handheld juga itu Pak, nggak hanya satu satelit gitu yang terhubung gitu Pak? makin banyak, makanya itu sering handheld kan ada di situ ada berapa satelit yang terdeteksi. 12 itu. Ya tergantung ini. Nah, pas dia dapat sinyalnya misalkan 5 satelit. Nah, 5 satelit ini tidak berubah sinyalnya. Maksudnya sama, pada waktu yang berbeda. Itu besok juga. bangun tidak berbeda. Jadi kayak Artinya satelitnya itu tidak berpindah atau Bukan ini. Itu kan tujuan GPS itu menentukan posisi di tempat kita itu koordinatnya berapa, lintang dan bujur berapa. Ini satelit itu sebenarnya memancarkan sinyal yang kemudian nanti dengan beberapa satelit itu sinyalnya kemudian diinterpretasikan oleh GPS receiver itu untuk menunjukkan koordinatnya berapa. Jadi lintang berapa derajat, kemudian garis bujur berapa derajat. Kalau besok diuji lagi, itu masih tetap ya satelitnya beda. Bukan satelit yang kemarin walaupun 5 satelit misalnya. Satelitnya beda. Kalau posisinya tetap seperti itu berarti akurasinya bagus. Tadinya kan satelit misalkan 4, 7, sama 11 4, 9, 7, 9. Pas dicoba lagi besoknya 4, 7, 9, 11 juga sama. Terus sinyal yang inti juga yang kuat. Berarti satelitnya sama juga gitu? Yang 4, 7, 9 Maksudnya berubah-ubah karena ini ada 32 satelit ya. 32 satelit itu ya memang mestinya dia akan Seharusnya kan berubah ya. kan, harusnya pindah ke nomor Iya, yang lain. Pindah ke nomor yang lain yang kuat sinyal. Tapi pas dicoba lagi, sinyalnya itu lagi yang Apakah itu satelitnya geostasioner? Enggak. Bukan. Karena Untuk yang ini kan ini ilustrasinya ya. Ini satelit, ini posisinya lihat ya. Ini simulasi ya. Iya. Ini untuk di titik sini, ini diambil satu lokasi ini, namanya sini pada koordinat sekian. Itu berubah-ubah, ada 6 satelit, kemudian berikutnya ada 8 satelit yang terdeteksi. tambah. Ini Kurang. akan beda-beda.
Jadi bergantung dari berapa satelit. Ini yang GPS ini ketinggian sekitar 20.000 km ya, ketinggian satelitnya. Beda dengan yang geostationer 36.000 km. Ini sekitar 20.000 km. 20.000 km untuk satelit GPS. Iya, 20.000 km. Jadi ketika sinyalnya di nomor yang sama itu tidak berubah, kekuatan sinyalnya di nomor yang sama tidak berubah, di yang berbeda, itu diartikan apa? Ini sekedar contoh. Ini memang beda-beda sih. Ya, seharusnya kan pindah ke nomor yang lain yang kekuatan sinyalnya, pindah ke nomor yang lain kekuatan sinyalnya beda. Ya mestinya itu beda. Yang ini saya tidak memperhatikannya. Jadi itu ini ya tergantung dari satelitnya mestinya. Dan juga sebenarnya kalau yang handheld itu masih ada persoalan terhadap koreksi ionosfer. Karena ketika koordinat seringkali juga tidak akurat kalau sinyal dari satelit itu mengalami delay akibat proses di ionosfer. Kalau yang GPS terrestre Itu yang 8 sekarang sedang membuat satu penelitian untuk yang penentuan posisi yang lebih akurat. Masih ini Pak, masih melanjutkan pertanyaan Mas Tony ya. Tentang posisi kan masih 4, 9, terus 11 tuh. Itu sebenarnya satelitnya berubah atau enggak? Jadi masih nomornya masih itu aja, satelitnya berubah atau enggak gitu. Misalkan satelitnya 4 sama 5 bertukar atau yang 5 jadi 4 gitu. Atau seperti apa Pak? Lihat simulasi ini, simulasi baru hanya berapa satelit ini sebenarnya bergantung dari satelit yang melintas di daerah itu ya. 87. Jadi ini ya tergantung daerahnya. Tapi itu nomornya kok masih sama gitu Pak? Untuk mungkin sehari 2 hari mungkin kebetulan ini, tapi pada hari yang lain, jadi ya kalau misalnya contohnya di sini ya, ini kan berubah ya, berubah walaupun jumlah satelit ini kan pada saat hari berikutnya itu bisa aja satelitnya mungkin ada yang sama karena kebetulan melintas di situ, tapi mungkin juga berbeda. Ini ada 32 satelit ya GPS. Kalau ngambil foto udara mesti beli ke USGS. Nah, ini 8 itu mempunyai pusat penginderaan jauh ya. Ini pusatnya di Pekayon ya. Bukan Pekayon Pasar Rebo. Di sini yang SGS itu kan ada Landsat ya, tapi 8 sudah punya. Jadi ada macam-macam di sini. Ada data yang ini pertama ada yang untuk lingkungan ya. Lingkungan ini ada Modis, ini ada Terra Aqua. Ini resolusinya mungkin sekitar beberapa puluh kilometer ya, sekitar 30 kilometeran. Kemudian ada
untuk yang lebih rinci ya. Jadi resolusi tinggi ini resolusi rendah yang terutama untuk lingkungan. Kemudian ada resolusi sedang, ini misalkan Landsat ya, Landsat ini resolusinya di sini sekitar 200 km, di sini sekitar 30 kilometeran. Kemudian ada resolusi tinggi. Resolusi tinggi ini spot. Ini resolusinya sekitar 1,5 bukan kilometer, ini meter ya. Ini meter, sini meter. Jadi Lapan sudah mempunyai stasiun bumi sendiri. Ada 3. Yang utama itu di Parepare, kemudian di Bogor, dan di Jakarta. Nah, untuk yang pemotretan khusus, memang ada yang menggunakan UAV. Lapan juga melakukan untuk pemotretan garis pantai. Karena garis pantai, katakan Jawa ya. Nah, ini kan garis pantai itu bergantung pada pasang dan surut. Kalau menggunakan satelit tidak tepat pada saat pasang dan surut. Ini bekerja sama dengan BIG, itu sudah memotret daerah di Jawa Timur, sekitar Trenggalek, itu menggunakan UAV. Jadi pesawat tanpa drone ya, pesawat tanpa atau LSU ya, 8 surveillance UAV. Itu diterbangkannya pada saat pasang dan juga pada saat surut. Nah, ini katalognya. Berarti satelit tetap membutuhkan drone gitu Pak? Tidak. Dia langsung ya, analisisnya biasanya pertama ada beberapa macam koreksi. Ada koreksi terkait dengan radiometrik, karena itu terkait dengan cahaya. Ada cahaya yang redup, itu dikoreksi dulu supaya seragam. Kemudian ada koreksi berdasarkan titik koordinatnya. Gitu. Kapan lagi Pak? Ada barangkali ada lagi Pak. Apa? Acara khususnya kayak gini, diskusi apa? Ya bisa di janjian waktu aja kali kamu bisa. Sama itu Pak, untuk izin, misalkan Bapak mengizinkan kami atau mengajak kami untuk melihat langsung kontrol satelit misalkan yang ada di Bogor misalkan. Bisa aja, nanti janjian. Mau berapa orang datang itu janjian. Kita minta pusat. Bogor mungkin bisa. Di Ranca Bungur dekat Atan Sanjaya ya. Iya. Tapi Lapan punya kontrol satelit sendiri. Ada. Jadi ya silakan dikoordinasi. Kontrol satelit 8 sendiri. Iya. ada. Iya. Dan A1, A1, A2, A3. Kalau Jadi satelit 8 itu untuk penginderaan jauh. Untuk pemotretan 8A2 itu 8A2 dan 8A3 selain untuk pemotretan itu juga untuk deteksi kapal ya. Deteksi kapal laut dengan AIS ya.
AIS ya. Jadi automatic identification system itu bisa juga yang nanti akan dimanfaatkan untuk mendeteksi illegal fishing, pencurian ikan. Bisa real time gitu. Iya. Jadi setiap kapal udah tahu kapal itu apa, tinggal Betul. tahu kapalnya apa. Jenis apa. Terus juga yang 8 ATK untuk pengukuran medan magnet. Jadi kalau mau berkunjung ke sana minta izin ke sana. Sebetulnya mau berapa 10 orang atau 20 orang, bisa nanti janji kapan mau berkunjung, nanti bisa dikoordinasikan dengan pusat teknologi satelit. Tapi mesti dulu ya, daftar dulu nama gitu. Iya, memberitahu berapa orang yang mau berkunjung. Reservasinya di mana Pak? Ya, Online atau bisa melalui humas ya. Jadi melalui humas atau bikin surat bahwa akan berkunjung ke pusat teknologi satelit tanggal berapa orang. Soalnya bukan di mata sebenarnya. Ya. Sebenarnya masih seru. Cuma Silakan kalau mau itu nanti bisa diatur lagi. Iya Pak. Ya, Pak. Mudah kok komunikasinya kan. Saya belum dapat nomor telepon aku berapa ya? 0815 7388 08 15 7388 89 87. Jadi pusat teknologi satelit ada di Rangsabungur, Kecamatan Sanjaya.